Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang data visualisasi untuk scatter plot dan box plot ya. Scatter plot dan box plot. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan di sini. Data yang kita pakai itu data berupa data CSV ya. Data CSV seperti ini. Ini data dari semester yang lalu, machine learning semester lalu. Ada 20 data dalam bentuk CSV, masih seperti ini. Kita harus olah dulu. Kita ubah teks menjadi kolom, pastikan koma dan centang, kemudian finish. Nanti dia akan berubah menjadi data seperti ini. Ini datanya seperti ini. Nah, untuk scatter plot saya rasa tidak terlalu susah ya. Untuk scatter plot itu bagaimana prosesnya, kita lihat. Kita pilih itu, kemudian scatter plotnya di sini. Kita lihat bagaimana hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, di sini kan aksis X-nya adalah tinggi badan, ukuran sepatu di aksis Y-nya. Coba kita balik aja deh. Ya, saya balik, ini saya cut. Nah, begini, saya highlight, kemudian insert scatter plot. Nah, begini. Apa sih pentingnya kita scatter plot? Adalah supaya kita bisa melihat korelasinya, bagaimana pengaruh antara tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Kalau dilihat dari sini, saya zoom, maka bisa kita lihat bahwa tinggi badan ini ternyata berpengaruh terhadap ukuran sepatu. Semakin tinggi badan seseorang, maka ukuran sepatu juga akan mengikuti, cenderung lebih berbanding lurus ya, cenderung lebih besar, relatif lebih besar dibandingkan orang-orang yang memiliki tinggi badan lebih rendah. Nah, sehingga nanti dari hasil scatter plot ini, kalau di machine learning, maka nanti akan mempengaruhi model mana yang akan kita pakai. Kalau seperti ini kan karena pengaruhnya adalah linear, bahwa kita bisa menggunakan model regresi untuk membuat prediksi ukuran sepatu dengan input adalah tinggi badan. Misalnya seperti itu. Dengan scatter plot juga kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok nilai atau sampel itu berkumpul ya. Nah, kalau seperti itu, maka nanti model yang kita gunakan biasanya adalah clustering. Nah, berikutnya kalau kita punya data untuk yang scatter plot, untuk yang data scatter plot pada kasus yang berikutnya kita pakai Jupyter Notebook ya. Kita pakai data dummy aja. Di sini kita coba, kita run dulu. Ini kita run yang ini. Nanti kita manggil library untuk dataset. Bigblobs itu bikin data dummy, namanya blobs. Kemudian kita gunakan fungsi ini untuk membuat blobs, di mana blobsnya itu ada 100 sampel. Centernya ada 5, harapannya 5 ya. Kita lihat nanti ada berapa. Terus jumlah fiturnya 2. Dan random state-nya 1. Ini bisa diganti-ganti semuanya. Ini kita eksekusi dulu, run. Udah. Kemudian kita lihat kalau kita print X-nya, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, panjang. X ini adalah dataset yang kita pakai. Bersihkan aja yang sebelah sini. Kita cell output, karena output clear dulu. Terus karena kita butuh plot di mana di Python ini, kita harus import dulu matplotlib as plt. Jadi setelah di plot nanti library fungsi untuk plottingnya adalah berupa namanya plt. Kita run dulu, udah, baru kita panggil fungsi plt scatter. Kemudian parameternya ada 2 karena dua atribut yang akan kita plot, yaitu atribut yang
ke 0, indeks ke 0 dan atribut ke indeks ke 1. Titik 2 ini maksudnya adalah semua baris pada kolom 0, kemudian semua baris pada kolom 1 akan kita petakan dalam scatter plot. Kita lihat hasilnya. Nah, begini. Dari sini kita bisa lihat ya. Data itu akan nampak tadi kita kan mau bikin 5 kelompok. Nah, kalau dari sini dengan scatter plot ini kita secara visual bisa lihat, bagaimana sebaran datanya. Kita bisa simpulkan ya bahwa di sini ada sebaran data yang pertama. Ini data yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang kelimanya agak ambiguous, bisa jadi di sini yang kelima ya. Jadi ada 5 data dari scatter plot ini kita bisa menyimpulkan bahwa dataset ini terdiri atas 5 kelompok data, 5 cluster data. Oke. Sedangkan untuk data visualisasi yang box plot, nah seperti ini, kita coba menggunakan dataset yang kita punya tadi ya, tinggi badan dan ukuran sepatu. Kita coba yang tinggi badan, kita highlight dulu ini, terus kita insert, kemudian box plot ada di sini. Nah, maka kalau kita lihat di dalamnya, maka mediannya kan di sini, ini dia itu akan menunjukkan data sedemikian rupa nih. Kalau kita highlight, maka mediannya itu ada di 165. Sorry, ini mediannya ada di 164,05. Kemudian untuk Q3, ini Q3 ya, dan ini Q1. Untuk Q3-nya itu ada di nilai 169,75, sedangkan untuk Q1-nya ada 158,25. Sedangkan min max-nya ini minimumnya ada di 150 dan maksimumnya ada di 178. Ini max. Jadi box plot ini sebenarnya bisa mirip ya, fungsinya itu mirip dengan scatter plot. Kita bisa melihat sebaran datanya. Kalau scatter plot itu sebaran data dalam bentuk titik-titik samples. Kemudian kita ngelihatnya itu seperti God view gitu, kita lihat dari atas. Sedangkan kalau pakai box plot, kita ngelihatnya itu secara statistik aja. Secara statistik ada seperti apa sih sebarannya, gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak main-main di sana setelah kalau Anda dataset sudah terkumpul nanti ya. Tugas di pertemuan kedua ini nanti kan kita akan bikin dataset yang dari kalian semua akan mengumpulkan datasetnya, kemudian kita akan rangkum jadi satu datasetnya, kemudian kita akan visualisasi dulu, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan coba mengolahnya, memodelkannya bagaimana. Oke, begitu untuk data visualisasi pada menggunakan scatter plot dan box plot. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.